Jurnal Belakang Rumah adalah sebuah perjalanan yang terdokumentasi, perjalanan yang mengeksplorasi tanah Sumatera Utara. Dari penatapan, simpulan angin, Deleng Kutu, Laukawar, Deleng Lanco, Deleng Simpon. Jurnal Belakang Rumah, sukses! Saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan saya, yaitu Jurnal Belakang Rumah. Sebuah petualangan mengeksplorasi tanah Sumatera Utara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya biasa dipanggil Danu, atau nama lain yaitu Bundaya, sebutan penggiat alam ketika saya berada di hutan atau pendakian gunung. Nama yang disematkan ketika saya mengikuti kegiatan MAPAL. Kembali lagi ke Jurnal Belakang Rumah. Perjalanan ini berisi kegiatan-kegiatan seperti ekspedisi pilar, pemotongan rambut, serta pembacaan Sumpah Pemuda di akhir perjalanan saya. Perjalanan ini saya mulai pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 dan titik keberangkatan dari kota Medan, tepatnya di Jalan Galuh 3, Harjosari 1, Kota Medan. Hari pertama perjalanan saya yaitu dari Kota Medan menuju Penatapan. Inilah bang, apa? Jangan rusak lestari alam bang. Ibaratnya lestarikanlah apa adanya. Ibaratnya jangan pohon itu makin ditebangi, janganlah semakin dirusak, buang-buang sampah sembarangan. Kalau emang orang itu cinta alam gitu kan bang. Setidaknya walaupun orang tidak itu melestarikan, buang kutipilah sampah, jagalah sampah. Setidaknya walaupun orang itu tidak melestarikan, cobalah menjaga alam ini dengan baik gitu. Walaupun tidak melestarikan. Itu tadi. Karena pun heran bang, buang sampah katanya ada yang bilang pencinta sama penikmatnya beda. Emang sih beda bang, tapi kan ibaratnya inilah kita yang punya Sumatera, inilah kita punya kan bang. Yang ibaratnya mereka tuh nggak mementingkan keselamatan mereka bang, mereka mementingin yang penting bisa naik dan bergaya gitu bang. Saya pernah tuh ke Sibayaan bang, mereka cuma memakai sepatu All Star, celana ponggol bang.
kalau logikanya bukan mengebuli gitu kan bang, setidaknya pakailah yang nyaman di mereka dan selamat untuk mereka juga bang. Safety lah gitu. Safety Ya, ibaratnya untuk gitu. menjagakan keselamatan kita di atas tadi bang. Ada pernah kejadian yang kayak gitu, dia udah tahu kondisi alam itu kayak contoh si Bayak dingin segala iya, macam, tapi minim peralatan tetap nekat gitu. Pernah Ada, Bang. Banyak bang. Kayak aneh. Banyak bang emang. Ada pernah kejadian. Pernah bang. Pernah pun datang orang itu cuman gimana ya? Tenda tuh HIU abang tuh, HIU yang ibaratnya nggak, AYU biasa. yang nggak double layer bang. Oke. Yang nggak Single ada layer. flash sheet-nya kan. Heeh. Mereka tetap naik bang ke puncak itu bang. Kan puncak kan tau lah cuaca si Bayak gimana kan bang. Angin, kadang pun hujan. Ya mereka pala-palai bang untuk bergaya dan ngambil suasana pagi itu bang. Biar Biar Gimana dinampak ya? orang itu oh, pernah kesini dan biar nampak hits sekali gitu lah ibaratnya. anak alam berarti gitu bang. Biar diakui anak alam. Biar diakui anak alam. Padahal itu sangat berbahaya bagi orang itu. Iya. Karena orang itu nggak safety bang. Cuma mementingin biar dapat gayanya aja bang. Ya kan pernah juga kejadian sampai kena IPO. Kenapa? Karena Orang tuh nggak jalannya- nggak pernah berpikir kayak gitu bang. Seharusnya kita kan berpikir ke situ. Cuaca dingin kan ibarat gitu. Kita harus siap betul-betul safety di atas kan gitu. Kalau itu enggak bang. Harus setel biasa. Yang penting setelan cool. Bisa foto di ibaratnya atas. setelan kota dibawa ke gunung gitu. Cuman nggak mau. Bagi saya sih gimana bang? Utamakan dulu safety-nya dan kalau bisa sih persiapin dulu alat-alatnya dan dengan matang baru berangkat ke jalur yang akan didaki gitu. Ibaratnya kita nggak mau yang di jalan tuh ada kenapa-kenapa, tapi kan setidaknya adalah jaga-jaga kita ibaratnya entah yang backpack lah kan bang. Kadang pun ada yang 0%. Orang bilang 0%, ibaratnya dia di jalan tuh ada apa kan bang. Kita kan nggak tahu di jalan itu ibaratnya kita luka, entah aus kan ibaratnya kan kita nggak mungkin ngandalkan orang lain bang minta gitu kan. Setidaknya adalah 10.000 atau 20.000 untuk minum kita backpack itu kan. Nih bang ya, selama abang berkecimpung lah di kegiatan ini gitu, apa sih yang membuat abang terus bertahan gitu? Bertahan ngecamp ya bang. Ya contohnya ya tetap mendaki gunung, segala macam. Apa Gimana sih ya, yang membuat abang bertahan ke situ gitu? Intinya aja ya udara yang kita nggak dapat di kota kita dapat di alam gitu bang. Dan ibaratnya kita di kota nggak dapat udara yang tenang, ibaratnya kita lagi stres, di alam lah kita bisa tenang bang. Ibaratnya pagi hari nikmati suasana alam, cerahnya pagi hari, disitulah kita tenang bang. Mereka cuma bisa berkomentar bang, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya di alam itu bang. Mereka cuma bisa tahu dekil kali kamu gitu kan, ibaratnya segitu bang. Tapi mereka tidak merasakan masaknya di alam gimana, berjuangnya backpacker dan masak di alam itu enak loh bang. Pagi-pagi seduh kopi, dan senang nikmati suasana alam yang nggak kita dapat di kota bang. Ini abang ini belum ngomong ini. Ini bang. Besok pagi kita ini. Apa hal yang paling wah gitu ketika melakukan pendakian itu? Yang paling wah sih bang, kita ngerasain treknya dan berjuangnya di trek bang. Dan pasti dari perjuangan kita dengan trek yang sangat payah, pasti kita akan dapat pemandangan yang sangat indah bang. Ibaratnya di sabana dan samudra awannya yang kita dapat di pemandangan gunung itu. Emang yang kita perjuangin lumpur, meraih batang-batang gitu kan bang. Tapi semua itu kita perjuangin nggak sia-sia ibaratnya bang. Ada yang kita perjuangin di atas itu. Kadang orang bilang enak lah ngecamp itu dapat segini, dapat ini, dapat ini. Mereka cuma bisa berkomentar bang, tapi nggak bisa merasakan di jalan itu gimana sakitnya bang. Untuk saya sih cobalah main-main ke alam bang. Ibaratnya udara Masih yang muda ya kita. Kita kan masih muda ya kan. Iya. masih muda dan masih banyak menjalani masa mudanya dan pengalaman. Masa iya masa muda ya di rumah aja dan cari duit juga. Setidaknya bercari kesenangan lah sedikit. Ibaratnya di kota aja kan nggak mungkin kita dapat yang kayak di alam ini udaranya. Cobalah berpikiran untuk menjelajahi Sumatera ini. Seumpama ibarat kata kita ke Sibaya gitu kan. Coba kita ke Sibaya gitu. Apa sih yang ada di sana, jangan coba di rumah aja gitu. Seumpamanya kita ke Sibaya, apa sih tujuan utamanya ke sana gitu kan. Ibarat kata ke sini enak tapak kuda atau gini kan. Ya udah, kita coba ke sana. Pasti kan kita kan bisa rasakan keenaan dan kesulitan di jalan tuh gimana. Nanti kan kita setelah sampai di sana kan kita bisa merasakan semuanya.
kita dapat kelelahan, kesenangan atau kenapa. Jadi kita bisa menghabiskan masa-masa muda kita itu dengan penuh cerita dengan drama, Pak. Pelajaran hidup lah. Iya, ibarat kata cerita hidup kita di masa muda. Muda berkelana ya, tua Iya. bercerita. Iya, pas, Pak. Keren. Mulai menjadi percakapan kita, pertanyaan kamu sedang apa, terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Jangan kau tutupi parasmu, wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju? Dan kau wanita munafik, banyak alasan untuk jauhi. Seribu cara kau rakit agar terus bisa bersamaku. Mulai mancing perasaan cinta, wajah yang menggoda, kau tutupi semua kesalahan. Kau putar cerita untuk berdusta. Kau wanita munafik, kau tidak salah, bodoh, salah. Kau pikir kau tertarik, kau pikir ku Kutipan perjalanan saya, alam selalu menjadi tempat terbaik untuk kita. Kita selalu hidup dengan semua fasilitas yang sudah nyaman dan modern. Tetapi kita selalu lupa, merasa ada yang kurang, yaitu bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini.